Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Diponegoro, para Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Diponegoro, Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, para dekan, ketua lembaga, ketua badan, kepala biro di lingkungan Universitas Diponegoro, dan yang kami hormati, penjabat Bupati Jepara yang dalam kesempatan ini diwakili oleh PLT Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara, Bapak Ronji SEMM, Ketua DPRD Jepara atau yang mewakili, Forkopimda Kabupaten Jepara atau yang mewakili, para mahasiswa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Diponegoro, Teluk Awur, Jepara, dalam acara peluncuran perkuliahan di kampus Universitas Diponegoro, Teluk Awur, Jepara, pada hari ini Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atas segala rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan demi kelancaran dan hikmatnya acara, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pagi ini, mari menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar acara ini senantiasa dalam keberkahan Tuhan yang Maha Esa, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Nurholis Majid, SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad
sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama zambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma kebesaran-Mu, karena Engkaulah zat yang mulia. Kami tadahkan tangan dan hadirkan hati kami ke hadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Pada kesempatan yang diberkahi ini, kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat iman dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hanya kepadamu kami berserah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Dalam acara peluncuran perkuliahan di kampus Undip Teluk Awur Jepara ini, kami mohon ridho dan izin-Mu, ya Allah. Jadikanlah momentum kegiatan ini sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam menjalankan tugas dan pengabdian kami di kampus tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berjiwa welas asih dan tak pilih kasih. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa mengabdi tanpa pamrih. Ya Allah, Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usainya nadi. Izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para mahasiswa kami, karena merekalah pengemban misi negeri ini. Dengan izin dan kehendak-Mu, ya Rabbi, percayakanlah di tangan mereka masa depan negeri ini, yang kelak akan berjuang membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan ibu pertiwi. Jadikanlah adik-adik mahasiswa kami menjadi generasi yang unggul, terampil, terlatih dan terpilih, hingga kesuksesan dan kebahagiaan dapat kami raih. Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan keikhlasan dalam bekerja. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang berjasa dalam membimbing dan membina kami. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu kebanggaan bagi Universitas Diponegoro dapat melakukan pengembangan kampus di Teluk Awur ini. Dan sedikit informasi untuk kita semua bahwa kampus Universitas Diponegoro di Teluk Awur ini dibangun di atas lahan kurang lebih seluas 51,83 hektar dengan kebutuhan ruang kira-kira 15,3 hektar. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama paparan rencana pengembangan kampus Universitas Diponegoro Teluk Awur Jepara. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Purwanto DEA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan berkah, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Ketua Senat Akademik,
Sekretaris Majelis Wali Amanat, para Wakil Rektor, Bupati Jepara, dan juga Bapak Ibu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara, serta Kecamatan Jepara, para dekan yang hadir, para kepala biro, kepala badan, mahasiswa sekalian, mohon izin saya akan menyampaikan paparan Master Plan Kampus Undip di Teluk Awur, Jepara. Yang Master Plan ini didesain untuk tahun 2021 sampai 2030. Nah, dari Master Plan ini terdiri dari 5 bagian, mulai dari latar belakang penyusunan Master Plan, kemudian yang kedua yaitu arah pengembangan kampus, yang ketiga analisis kondisi lokasi kampus Teluk Awur di Jepara, kemudian rencana pengembangan ke depan, dan rencana tahapan serta pembiayaan. Nah, kita mulai dasar pendirian kampus Teluk Awur dan saat ini yang digunakan sebagai pusat Saintek MSTP, Marine Science Technopark. Mulai tahun 1994, Undip meresmikan kampus Teluk Awur sebagai Marine Station Teluk Awur, sebagai kampus dan laboratorium. Kemudian tahun 2015 dibentuk Marine Science Technopark sebagai satu dari 100 STP di Indonesia yang digagas oleh Kementerian Ristekdikti bekerjasama dengan Undip. Tahun 2017 terbit Perpres nomor 106 bahwa kawasan Sains dan Teknologi Sains and Technopark sebagai wahana yang dikelola secara profesional. Kemudian Permenristekdikti nomor 13 tahun 2019 rencana pengembangan, dan ini juga terkait dengan pengembangan bidang industri pertanian dalam arti yang luas, bioteknologi, transportasi, industri kreatif. Dilanjutkan dengan Keputusan Rektor Undip nomor 760 tahun 2016 tentang pendirian Badan Pengelola BP Marine Science Technopark Universitas Diponegoro. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, penyusunan master plan ini didasari dengan kondisi fisik dari kampus Undip di Teluk Awur. Dengan tadi sudah disampaikan, dengan luas kisaran 50 hektar lebih, yang kondisinya sebelumnya ya tidak terawat dengan baik, tetapi ada aktivitas yang cukup berarti, yaitu Marine Science Technopark yang strategis untuk menghasilkan inovasi berbasis teknologi hasil perikanan yang perlu didukung fasilitas yang memadai. Potensi lahan yang cukup luas, tepatnya 51,83 hektar yang belum dioptimalkan. Sehingga ini perlu dikembangkan. 10 tahun ke depan, kampus Undip di Teluk Awur, Jepara. Nah, selanjutnya, bagaimana arah pengembangan kampus Undip ke depan? Dimulai dari visi Undip sebagai universitas riset yang unggul, dengan pendekatan untuk penyusunan konsep master plan ada 4, yaitu Academic Multidisciplinary Studies and Research, artinya bahwa kampus Teluk Awur ini dapat digunakan untuk riset
berbagai bidang ilmu multidisiplin. Yang kedua adalah Science and Technopark yang saat ini sudah ada, yaitu MSTP. Yang ketiga, kampus yang green and sustainable. Ini juga mendukung peringkat Undip. Undip memperoleh peringkat UI Green Matrix nomor 2 se-Indonesia 3 kali berturut-turut. Ya. Ini tidak lepas ya dari konsep Undip yang green and sustainable, kemudian juga living learning community, artinya mahasiswa, para dosen, sivitas akademika juga bisa berinteraksi di kampus Teluk Awor Jepara ini. Selanjutnya, konsep ini juga berdasarkan potensi wilayah. Kalau kita lihat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor ketiga yang menyumbang PDRB terbesar di Jepara, 13,06%. Ya. Mudah-mudahan malah angkanya itu bertambah. Ya, nanti Pak Asisten yang akan menyampaikan itu ya. Dengan jumlah produksi ikan, ini pada saat disusun tahun 2018, tentu saat ini sudah meningkat. Dan potensi wisata sebelum pandemi itu ada sekitar 2,7 juta. Ini potensi yang luar biasa di Jepara. Dan sebagai dasar pengembangan, sehingga Undip menyusun rencana strategis, rencana pengembangan tahun 2024 juga dari rencana strategis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2020-2024. Ya. Oleh karenanya, kampus Teluk Awor Jepara ini dibuat menjadi 6 zonasi. Yaitu zonasi yang pertama, zona pendidikan, berupa gedung kelas laboratorium, gedung yang kita tempati untuk saat ini. Kemudian zona asrama dan guest house di sebelah kanan. Zona Marine Science Technopark sudah beroperasi dengan baik. Zona fasilitas, ada masjid, kantin, auditorium. Kemudian pengembangan zona eduwisata dan zona ruang terbuka. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, rencana pengembangan. Saat ini sudah ada 2 prodi, yaitu prodi S1 Ilmu Hukum dan S1 Keperawatan. Tentu ke depan masih memungkinkan ada prodi baru, diantaranya administrasi publik, informatika, teknik industri, dan tentunya prodi yang berkaitan dengan perikanan dan ilmu kelautan. Karena inilah marwah kampus Teluk Awor di Jepara yang dekat laut. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, detail dari zonasi yang sudah kami sampaikan tadi, zonasi pendidikan, zonasi MSTP, zonasi asrama dan rumah dinas, zonasi ruang terpadu, zona eduwisata, ini juga mendukung wisata di Kabupaten Jepara, dan zona ruang terbuka dengan total keperluan 14 hektar dari 51 hektar, sehingga ini tetap memenuhi ya konsep ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Nah, kondisi yang saat ini yang sebelumnya memang perlu kami sampaikan sebelumnya ya. Ini kondisi kampus kita, kalau dilihat, tadi sudah ada video dari udara, ini kampus di Teluk Awor Jepara, yang kondisi inilah yang kondisi yang akan dikembangkan ke depan, yaitu berupa beberapa yang meliputi topografi wilayah pesisir, kelerengannya cenderung datar 0-8%, jenis tanah itu juga pesisir pantai, dan juga curah hujan tergolong rendah, ya. Jaringan sungai pada sisi utara langsung laut dan perairan yang relatif dangkal dengan kedalaman 0-10 meter. Nah, selanjutnya bangunan-bangunan yang ada ini, ya.
sebelum gedung ini direnovasi, ya, ada beberapa bangunan yang belum dilakukan renovasi, ya, karena kondisinya memang belum ditempati. Oleh karenanya, pengembangan ke depan ini memanfaatkan ruang-ruang dari zonasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kondisi-kondisi yang ada semuanya, ya, diantaranya foto beberapa gambar yang di atas, dua itu adalah kondisi gedung ini ketika belum dibangun. Ya, tentu Ibu Bapak sekalian dan para mahasiswa, ya, kalau baru pertama langsung melihat, ya, kondisinya boleh dibilang bagus, memadai. Ya. Ini karena semuanya melalui tahapan perencanaan dan pengembangan, termasuk 4 gedung asrama yang di sebelah kanan, ini juga sedang pada tahapan renovasi. Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini nanti selesai, dan selanjutnya nanti beberapa bangunan akan direnovasi secara menyeluruh. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat dari luas kawasan ini, maka kawasan yang terbangun hanya 11,3%, sehingga masih terdapat ruang terbuka hijau 88,7%. Ini juga mendukung kampus yang green and sustainable. Nah, beberapa ini sudah aksesibilitas di dalam kampus ini juga sudah dibuat, sehingga ketika dari asrama ke kampus tidak perlu ke jalan luar, dan Ibu Bapak sekalian ketika masuk tadi juga jalan di tengah kampus sudah terbangun dengan baik, sehingga kampus di sisi utara ini sudah menyatu, ini yang bagian tengah itu, sedangkan yang merah itu adalah jalan raya. Nah, kemudian abrasi ini juga nanti hutan pantai tetap dipertahankan, dan kalau perlu ditambah hutan mangrove, yang saat ini juga sudah ada taman mini SDGs, yang menarik beberapa mahasiswa dari luar negeri untuk belajar di kampus Undip di Teluk Awur. Kemudian nanti ada pemecah gelombang, ya, sehingga abrasi tetap dapat ditahan. Yang selanjutnya rencana pengembangan, Ibu Bapak sekalian. Rencana pengembangan ini sesuai dengan zonasi, yaitu ada zonasi pendidikan, ya, dengan ada tanda huruf H, ini adalah letak kampus. Kemudian zona MSTP yang saat ini penelitian, kemudian inovasi di bidang perikanan dan ilmu kelautan juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian zonasi untuk eduwisata, ini nanti yang akan ada di daerah ini, ya. Sehingga inilah yang nanti selama 10 tahun akan dikembangkan di kampus Undip di Teluk Awur ini. Nah, selanjutnya beberapa potret dari, kalau kita perhatikan, ya, master plan ini sudah mencakup rencana 10 tahun ke depan untuk setiap zonasi, baik zonasi untuk pendidikan, perkuliahan, laboratorium, kemudian juga zonasi untuk MSTP, untuk eduwisata, untuk asrama, yang bagian, ya, mohon izin kalau saya menyampaikan sebelah sana itu sebelah selatan, mudah-mudahan benar, itu juga, ya, yang ada perumahan, nanti akan direnovasi sebagai perumahan dosen dan juga guest house. Ya. Kemudian juga ditambah zona edu wisata yang akan dikembangkan di kampus Teluk Awur ini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, ini sudah dilengkapi juga master plan untuk sirkulasi. Yang gambar merah ini sudah terbangun saat ini, sehingga dari sisi barat
ke timur, mudah-mudahan benar itu arahnya ya. Dari kanan ke kiri ini sudah terbangun sehingga kampus ini menjadi satu kesatuan. Termasuk sirkulasi keluar dan sirkulasi ke pantai dan juga pejalan kaki yang akan menyusuri pantai. Ditambah juga rencana ruang terbuka yang tadi sekitar 88%. Ini masih tetap ruang terbuka hijau. Ya. Karena hanya sekitar 11% itu yang difungsikan untuk bangunan. Sehingga ini tetap menjadi kampus yang green and sustainable. Nah, selanjutnya vegetasi ini juga tetap mempertahankan vegetasi asli dari Jepara, terutama mangrove untuk penahan erosi, abrasi yang akan ditambah ditanam. Itu ada vegetasi pantai, ada vegetasi hutan kampus, ada vegetasi peneduh, dan juga penyerap kebisingan. Ditambah selanjutnya untuk ruang terbuka non-hijau. Ini juga sudah direncanakan selama 10 tahun. Ya. Kalau prodinya nanti bertambah, tentu ya ada beberapa fasilitas yang ditambahkan untuk mahasiswa. Termasuk juga yang rencana bangunan untuk edu wisata. Jadi menambah wisata yang khas di Kabupaten Jepara. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan air juga sudah dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Bagaimana memenuhi kebutuhan air, mengelola air limbah, termasuk juga mengelola sampah dan pengolahan limbah domestik serta limbah aktivitas lainnya. Ditambah juga Ibu Bapak sekalian, di master plan ini sudah disusun rencana drainase. Ya nanti tentunya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga betul-betul kampus ini juga terhindar dari banjir. Yang selanjutnya jaringan air bersih juga sudah disusun, melengkapi kebutuhan air tadi, dan ditambah selanjutnya jaringan air kotor. Karena tadi ada kampus, ada asrama, ada kegiatan-kegiatan laboratorium, ya, maupun juga kegiatan MSTP yang semuanya nanti akan diolah secara terpadu. Ibu Bapak sekalian, jaringan persampahan juga sudah disusun melengkapi master plan kampus Undip di Jepara ini. Termasuk juga rencana jaringan listrik, ya, listrik yang di dalam kampus ini untuk pasokan kegiatan perkuliahan maupun kegiatan MSTP dan edu wisata. Ditambah juga ke depan untuk rencana jaringan fiber optik. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya rencana dan tahapan yang akan dilakukan. Ya. Ini sudah disusun mulai tahun 2021, 2022 ini sudah dilakukan pendirian program studi, sudah ada S1 Ilmu Hukum dan S1 Keperawatan. Selanjutnya untuk tahun 2023, 2024, renovasi guest house 2024, tetapi sudah dilakukan di tahun 2023. Kemudian selanjutnya tahun 2025, ya, 2026 pengembangan edu wisata, tetapi juga sebenarnya sudah dimulai tahun 2023 ini, dan edu park sampai dengan tahun 2030. Sampai saat ini semua pembiayaan dibiayai dengan rencana kegiatan dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro. Demikian Ibu Bapak sekalian, secara singkat apa yang kami sampaikan, dan mohon doanya mudah-mudahan pembangunan ini berjalan dengan baik selama 10 tahun, memberikan manfaat
tidak hanya bagi Sivitas Universitas Diponegoro, Sivitas Akademika Undip, tetapi juga memberikan manfaat bagi Kabupaten Jepara dan masyarakat yang bermukim di sekitar kampus Teluk Awur Undip di Jepara. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Terima kasih. Bagi yang menyimak dengan cermat paparan tadi, mungkin akan ada hadiah di akhir acara nanti. Mungkin ya. Baik, acara dilanjutkan dengan sambutan penjabat Bupati Jepara yang akan diwakili oleh PLT Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara. Yang kami hormati Bapak Ronji SEMM, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Forkominda yang dalam ini diwakili karena izin Pak Rektor, seluruh Forkominda termasuk Pak Bupatinya ini sedang bedol kabupaten, bukan bedol desa tapi bedol kabupaten di Rembang karena ada musrembang yang kebetulan dihadiri langsung oleh beliau Pak Ganjar. Jadi sekaligus memohonkan izin dari Pak Bupati untuk tidak bisa menghadiri dan kebetulan mewakilkan kepada saya yang sehari-harinya saya adalah sebagai Kepala BPKAD dan mendapat tugas tambahan sebagai PLT Asisten Administrasi atau asisten yang dengan asisten 3. Jadi sekali lagi permohonan maaf dari Pak PJ Bupati yang dalam hal ini tidak bisa hadir secara pribadi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama SH.M.Hum, beserta Wakil Rektor, para dekan, Ketua Senat Akademi, dan Ketua Majelis Wali Amanat Undip. Yang kami hormati juga para Kepala SMA, perwakilan organisasi mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerahnya kita bisa dipertemukan di dalam kesempatan pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan tadi kami menyimak dari apa yang rencana yang dipaparkan oleh Bapedanya Undip, ternyata luar biasa. Monggo Pak. Ini Pak Dewan dari Jawa Tengah. Ya Prabu itu. Kebetulan Pak. Kebetulan beliau ini juga S2-nya satu angkatan ini. Jadi di sesama angkatan dilarang saling mendahului. Kami lanjutkan dari tadi yang disampaikan oleh Bapedanya dari Undip, ini luar biasa. Kalau ini mudah-mudahan nanti ini menjadikan momen yang bagus. Kalau ini terwujud dengan baik, seperti Profesor sampaikan tadi, Jepara dan sekitarnya nanti akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan kehadiran Sivitas Akademika yang di sini nanti membawa dampak yang luar biasa. Jadi terima kasih, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dukung, kita support seluruh warga Jepara terutama
supaya ini kehadiran ini sangat bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Baik, yang dalam kesempatan ini ada beberapa catatan yang diberikan Pak PJ Bupati. Jadi tadi sempat kami komunikasi dan ada beberapa catatan yang harus disampaikan di dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Jepara, Pak PJ mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Universitas Diponegoro atas diluncurkannya perkuliahan offline program studi S1 Ilmu Hukum dan S1 Keperawatan di kampus Undip Teluk Awur. Catatan kedua adalah selain memberikan kemudahan akses dan pemerataan kesempatan bagi putra-putri Jepara untuk berkuliah di Undip, bagi pemerintah Kabupaten Jepara, hadirnya perkuliahan di kampus Teluk Awur ini tentu akan membantu dalam upaya memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan putra-putri Jepara. Yang ketiga, seperti kita tahu, pendidikan adalah investasi utama masa depan. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat menyediakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tidak hanya dalam melahirkan SDM berkualitas, pemerintah Kabupaten Jepara juga menaruh harapan dari aktivitas kampus Undip di Jepara ini akan menghasilkan pula riset dan kajian yang berkualitas dalam mendorong pembangunan Jepara di segala bidang. Salah satunya adalah penanganan stunting. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penanganan stunting ini menjadi perhatian utama karena Jepara ini juga termasuk datanya masih cukup ya sudah turun drastis, tapi penekanan, maka untuk itu nanti dengan kehadiran dari Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk yang ditugasi di Jepara nanti juga menghandle bantuan-bantuan untuk di Jepara terutama stunting, dan tentunya nanti Prof nanti dengan kehadirnya di sini beliau akan memberikan support melalui pokok pikiran yang dari Dewan yang untuk provinsi Jawa Tengah ini akan lebih banyak, terutama untuk akses jalan yang ke Undip ini. Kalau di sekitar ini kan sudah bagus semua, mungkin aksesnya yang libur nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan Prof ini dari Pak Andang ini supaya nanti clear dan didengarkan oleh konstituen di sini. Nah, ini janji ini 24 ini dipilih gitu supaya jalan-jalannya lancar kan gitu ya. Berikutnya adalah berdasarkan data SGI tahun 2022, Jepara telah mampu menurunkan 6,8% angka prevalensi stunting ke angka 18,2 dari sebelumnya adalah 25% pada tahun 2021. Target pemerintah pusat tahun 2024 penurunan stunting ke angka 14. Untuk Jepara nanti mudah-mudahan target itu bisa tercapai, bahkan sekarang posisinya sudah di angka 1 digit 9, sekian gitu. Alhamdulillah ini berkat Pak PJ yang hadir menelusur semua tempat, dan mudah-mudahan nanti di akhir masa jabatan PJ Bupati bisa lebih kurang dari itu. Dukungan akademi sebagai bagian dari sinergi sangat diperlukan. Sektor kesehatan maupun non-kesehatan hendaknya saling berkolaborasi bersama pemerintah, masyarakat, pers, dan swasta. Mari kita kroyok stunting ke titik 0 kasus pada bulan Mei nanti. Jadi ini target kami, pemerintah Jepara ini adalah titik 0 di bulan Mei.
Untuk itu mohon dukungan semuanya pihak untuk sama-sama keroyok masalah stunting ini yang menjadi isu nasional yang harus menjadi perhatian kita bersama. Harapan saya tidak berlebihan mengingat perguruan tinggi setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai agen perubahan, agen of change, serta menciptakan dan mendukung gagasan-gagasan baru. Pemerintah Kabupaten Jepara membuka tangan dalam membangun sebuah kerjasama, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas SDM, tapi juga dalam menggali dan mengolah potensi Jepara. Sekali lagi, selamat dan terima kasih atas peran dan kontribusi Universitas Diponegoro selama ini yang telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Jepara. Sekian, terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, merangkai acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan yang juga akan dilanjutkan dengan peluncuran perkuliahan di kampus Universitas Diponegoro, Teluk Awur, Jepara oleh Rektor Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Profesor Dr. Yos Johan Utama, SHM Hum, kami silakan. Nunggu musiknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Jepara yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 3 Sekda Pak Ronji yang sekaligus adalah beliau seharinya Kepala DPKAD. Artinya duitnya Jepara ada pada dia. Terima kasih Pak. Kemudian para yang terhormat Forkompinda, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Ibu Kapolsek, semuanya yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Pak Kapol Kodim, Pak Polres yang saya hormati. Kemudian ini sekaligus saya perkenalkan. Nah, mohon berdiri Pak nanti ya. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik hadir bersama kita itu Prof. Edi Rianto, Ketua Senat Akademik. Nah, ini. Terima kasih. Itu yang belakang yang pakai jaket alma mater ya ora paham itu. Senat Akademik itu yang ngurusi kualitas pendidikan tinggi. Ya, dan karena saya orang hukum itu ada prinsip siapa mendalilkan dia wajib membuktikan. Nah, buktinya beliau tugasnya hebat. Undip itu adalah ranking 1 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Belum nampol diketahui. Yang alumninya paling cepat dapat pekerjaan. Tahun 2021, tahun 2022. Kelihatannya 2023 kita mengulang hal yang sama. Amin. Ya, jadi itu tugasnya menjaga. Ya, jadi yang satu terus. Ya. Doa saya tidak hanya sekedar cepat dapat pekerjaan, cepat dapat jodoh. Amin Allahumma. Baru semester 2 sudah pengen. Kemudian Sekretaris Senat Akademik, ya, Prof. Endah Talasati. Kemudian Sekretaris MBA itu yang ngurusin ini pengembangan beliau sekarang.
Pak Agus Sugando. Ya. Ini yang dulu MPIK. MBA ini nanti yang angkat rektor. Jadi beliau itu lebih masa dari saya. Ya. Mengangkat dan memberhentikan. Para wakil rektor satu, ya Prof. Faisal. Saya carikan pakai rektor yang masih dulu ini. Karena selalu pakai Faisal. Mohon maaf, gaya kepemimpinan dulu dia begini. Ya, guyon, ngekek, tapi sudah. Guyon, ngekek, insya Allah sejahtera. Amin. Kemudian wakil rektor kedua Prof. Heru, mana tadi? Wah, di belakang. Ya, mohon maaf. Ya, beliau agak kesulitan menata rambut. PK dua itu urusannya keuangan, Pak. Ya, beliau yang mengelola 2,5 triliun. Ya, APBD-nya itu sekitar 24 triliun. Saya kira dekat-dekat sama Jamparan juga. Kemudian wakil rektor 3 Pak Budisiono. Nah, ini yang ngurusi komunikasi sama bisnis. Kemudian wakil rektor 4 Prof. Ambarianto. Ini yang ngurusi research dan inovasi. Kemudian para dekan, yang saya kenalkan Prof. Retno Saraswati, Dekan Fakultas Hukum. Ya, pokoknya sing wedok-wedok tak golek sing ayu-ayu. Nek sing lanang sing ganteng-ganteng ya. Kemudian sapa meneh? Oh, Dekan Fakultas Teknik, Prof. Agung. Ya. Sekaligus ini calon-calon rektornya kumpul nih gini. Ada 2 ya, Prof. Budi, Pak Agung. Ya. Kemudian dari pojok Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak Dr. Budiono. Ya. Kemudian yang makili Dekan FPP Mas Limbang. Ini adik satunya. Ya, dulu waktu saya ingat saya masuk jadi rektor tuh Fakultas Pertanian, ya, ternakan dan pertanian ya. Itu kalau bercocok tanam itu di laptop. Karena nggak punya tanah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah banyak tanah segala macam, jadi sudah bercocok tanam betul itu. Dekan Ilmu Sosial Ilmu Politik, nah, Pak Hadiwasono, ya sering tampil di TV beliau, ya Aldebaran, ya. Kemudian Perikanan dan Kelautan, ya Prof. D. Agus Junarni, ya. Sekolah Pasca Sarjana, Dr. Sularto. Kemudian psikologi, ya, kemudian Ratna Sawitri. Masih ada dekan yang belum saya sebut? Sampun semuanya ya, mohon maaf ya. Kemudian Wakil Rektor 1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama, mohon maaf. Assalamualaikum. Kita bersinergi, Pak. Insya Allah. Dan kepala sekolah atau yang wakili dari SMA negeri dan swasta, nyun sewu, saya di mana ya? Ada kepala sekolah? Oh, alhamdulillah. Biiznillah nanti insya Allah pada masuk ke Undip semua. Amin. Ya. Nah, doanya guru itu bisa makbul ya. Apalagi kalau gajinya terlambat, makbul. Orang yang teraniaya. Ya insya Allah kalau di Jepara, muga-muga sejahtera. Para dosen tenaga pendidikan, ya Bank Mitra Undip. Nah ini ada Bank Syariah, BTN, BNI, Mandiri, BPR enggak ada ya? Oh enggak ada. Oh ya, memang Undip enggak? Ya BTN ya. Ya semuanya insya Allah. Dan seluruh tamu dan hadir. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, ya, aman, selamat. Makanya kita syukuri betul bahwa kita hidup di NKRI yang berideologi Pancasila. Sehingga kita tidak perlu ragu di belakang kita agamanya apa,
Di samping kita suku apa, kita nyaman karena kita punya Pancasila. Nah, sholawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, pada kerabatnya, keluarganya, dan semoga kita termasuk insan yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kerawuhannya. Saya tahu betul ya bahwa saat ini Jepara sedang sibuk pasti. Ya, ini matur nuwun DPKAD yang datangkan itu sepertinya buat kami pertanda bahwa kampus Jepara ini nanti ngerejekeni. Ya, karena yang diutus adalah pejabat yang ngurusi duitnya Jepara. Ya. Kampus Jepara sudah lama. Terus terang, semenjak saya jadi rektor, saya tuh nangis dodo gitu. Ini kampus 52 hektar, kok mangkrak? Betul, saya takut betul. Waktu saya cek peralatan-peralatan, mahal-mahal, dan kemudian berkarat. Takut betul. Takutnya bukan pada pemerintah, Pak. Bukan pada apa, bukan. Takut pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya telah membiarkan sebagai pemimpin membiarkan itu. Maka ya, Cancut Tali Wondo, alhamdulillah perlahan-lahan kita perbaiki gedung ini, segala macam, jalan segala macam, insya Allah. Ya, ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk kampus ini. Maka kami pun menempatkan gedung di sini, prodi di sini, prodi yang nggak main-main, Pak. Prodi hukum dan prodi perawatan. Prodi hukum itu terakreditasi internasional. Dari 100.000 perguruan tinggi dan fakultas hukum di Indonesia, fakultas hukum Undip itu ranking 300 dunia. Dari 100.000. Ya. Keperawatan juga tidak jauh beda, sama. Makanya saya waktu itu pendaftaran nih kok mungkret ya. Mungkin karena teman-teman Jepara belum tahu. Ya. Nah, insya Allah dengan ini semua ya bergerak betul ya. Dan saya ingat ternyata tak pikir-pikir ya gini, kalau kemudian banyak orang yang masuk ke dokteran, saya malah gini. Loh, Presiden Indonesia itu belum ada yang dokter ya. Isinya sarjana hukum, saya insinyur kan. Nah, berarti kan ini salah satu fakultas yang mencetak presiden kan. Nah, makanya kalau nanti masuk fakultas hukum Undip, insya Allah Presiden Indonesia asalnya dari Undip Jepara. Amin. Hari ini mungkin kita ketawa Pak. Suatu saat ketika kenyataan itu datang, karena biiznah, janji Allah betul, kita nggak terkaget-kaget. Ya. Nah, Bapak sekalian, insya Allah pembangunan akan dijalankan. Saya tinggal, kalau dihitung sekarang ya 1 tahun 1 bulan jabat rektor, ya. Tapi step-stepnya sudah jelas, angka-angka rupiahnya sudah jelas, dan duitnya sudah tersedia. Jadi pelan-pelan. Dan ini merupakan menurut saya untuk Jepara insya Allah menjadi hadiah Pak. Mari kita hitung saja Pak. Kalau mahasiswa kita di sini misalnya, ya, itu 2.000, 3.000, saya taruhlah 5.000 misalnya karena berkembang. 5.000. Mereka kos-kosan 1 juta, Pak. Berarti tiap bulan 5 miliar uang bergerak di sekitar sini. 12 bulan 60 miliar. Itu baru kos-kosannya. Yang namanya mahasiswa saya yakin, ya kan? Pasti laundry. Wis wegah saiki mbah-mbah dhewe ya. Laundry, terus makanan GoFood, apalagi fotokopi, kemudian pakaian-pakaian, belum lagi mungkin pada suka piknik ke sini segala macam. Ya, 2 jutaan, 120 miliar uang akan berputar di sini. Dan saya yakin tanah-tanah sekitar ini akan naik 5 kali lipat. Naik, Pak. Dan cepet tuku, Pak. Naik, ke Mas Andang lho, kok tuku sing akeh. Ini kanca tonggo. Rumah saya ini sebelahnya. Iya.
Nah, banyak sekali. Dan nanti pasti naik, NCUP-nya naik, pemerintah Jepara akan mendapatkan penambahan pendapatan dari PBB pasti. PBB, PPH, PPN. Artinya sinergi bersama. Dengan teman-teman perguruan tinggi yang ada di sini, Pak, akan banyak, Pak. Karena kami juga banyak yang kemudian jumlah dosennya itu kurang. Misalnya, beberapa hal yang belum bisa, daripada dari sana, kami bisa sinergi dengan dosen-dosen yang ada di sini. Gitu. Misalnya, berkaitan dengan masalah keagamaan, ekonomi Islam, misalnya, bisa saja dengan teman-teman yang ada di sini. Pasti sinergi banyak. Ya, sinerginya banyak sekali. Nah, khusus untuk anak-anakku di sini, saya tahu awalnya kalian pasti, aduh, gitu kan? Ya, Allah itu punya kehendak yang kadang-kadang kita tidak sadar. Tahu-tahu nanti Anda baru tahu rasa, oh alhamdulillah kuliah di Jepara, ternyata jodohku ada di Jepara. Ya, kita nggak tahu. Ya, sama seperti saya dulu. Waktu masih jadi lektor itu jenjang tengah-tengah dari dosen, saya ditawari jabatan waktu itu di Jakarta. Wah, tajir melintir. Yakin itu. Urusannya izin hutan kok. Ya kan? Tapi ibu saya mengatakan, enggak usah, kamu di Semarang saja jadi guru. Padahal waktu itu gaji saya itu hanya 1 juta. Kalau itu di sana, saya kira rumah saya penuh dengan moge, Pak Sih. Iya kan? Ini kasihan ibu-ibu tidak berani bawa tas bagus-bagus sekarang ya. Saya khawatir nanti ibu-ibu bawanya tas kresek semua ada. Karena takut dipotret. Iya, tasnya bagus wah. Nah, beliau mengatakan, jangan kamu ke Jakarta. Kau di sana tidak akan punya bayangan, karena kamu sudah terbeli. Kamu di Semarang saja jadi guru. Mungkin kalau saya ikut ke sana, saya nggak jadi rektor. Ya, kadang kelihatan pahit, tapi sebetulnya Allah sedang melindungi kita. Nah, sama. Ya, sabar Mas Mbak, ini pembangunan jalan terus. Ya, dan saya mau nanya, tiap hari makanannya masih lancar? Gini, lancar bener nggak ini? Top, ya wes, alhamdulillah. Mereka dapat, jadi Undip itu selain mereka dapat fasilitas yang bagus, mereka juga disegani, Pak. Artinya dikasih sego. Karena di Undip ada satu prinsip, Pak. Prinsipnya gitu, mahkota kita sebagai pimpinan itu adalah ketika mampu membahagiakan orang lain. Itu aja. Sesederhana itu prinsipnya. Nah, itulah makanya ini semua kami juga mohon dukungan dari teman-teman yang ada di Jepara, kepala sekolah, ya, monggo. Ya, kami ada beberapa program-program yang mungkin bisa dimanfaatkan. Sampai penerimaan masa baru pun ada yang programnya klaster, ya. Jadi nggak usah tarung nasional, tarungnya hanya se-SMA itu. Program-programnya ada semua. Monggo, ajukan saja. Beberapa sudah, ya. Ada beberapa program-program klaster itu, ya. Monggo silahkan, ya. Semua fakultas, ya. Pelan, nanti prodi-prodinya akan tambah. Nah, titip juga untuk teman-teman ya, di Polres, di Kodim, Kapolsek, ya, Koramil, ya, mohon kami juga bantuan dukungan untuk keamanan anak-anak ini, ya. Ya, kalau ada apa-apa diajak omong, ya. Biar mereka bisa diajak, dimanfaatkan banyak kok, bisa membantu, ya, kehidupan di Jepara ini. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian. Pakai nuduk gong itu. Oh ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Anak-anakku sing sabar ya. Perlahan pembangunan pasti di sini.
Tadi sudah kelihatan, nanti akan jalan, ada segala macam banyak. Gitu. Anda akan terkaget-kaget nanti, ya, pembangunan sedang berjalan di tempat kita ini. Dana sudah ada, prosesnya berjalan, rektor berikutnya melaksanakan terus. Saya kira demikian, Bapak sekalian. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenan Bapak Rektor untuk tetap di tempat dan acara dilanjutkan dengan peluncuran perkuliahan di kampus Undip Teluk Awur Jepara oleh Rektor yang secara simbolis akan ditandai dengan pemukulan gong. Dan mohon berkenan untuk mendampingi Rektor. Kepada yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Profesor Dr. Ratno Saraswati dan Dekan Fakultas Kedokteran yang diwakili oleh Ketua Departemen Keperawatan. Kami silakan. Ya, kalau boleh dari yang mewakili Pak Bupati. Baik, kami silakan. Monggo. Jadi, lu hangat dari perwakilan penjabat Bupati Jepara. Dari Kapolsek, Kapolres, monggo Pak. Ya, ini ngancani bareng-bareng. Monggo. Ya, Pak Ketua Senat, monggo sini. Ya, monggo. Ya. Oh ya, Pak MBA, monggo. Ya, ini apa namanya? Para wakil rektor, monggo sini, monggo. Ya, karena kita ini tamu, saya tamu, maka tentunya yang paling baik adalah tuan rumah yang memukulnya. Nah, maka saya mohon dari wakil Pak Ronji mewakili pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk memukul gong untuk memulainya. Ini sejarah, Pak. Nah, monggo. Ini ya? Monggo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari bersama-sama kita hitung mundur untuk ditandainya peluncuran perkuliahan di kampus Undip Teluk Awur Jepara secara simbolis. 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Baik, terima kasih dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan, Bapak, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, telah disampaikan bahwa kampus Undip di Teluk Awur Jepara ini selain memberikan fasilitas zona pendidikan juga akan dilengkapi dengan zona DSTP, zona ruang terpadu, zona pendidikan dan pelatihan, zona guest house, zona edu wisata, dan zona ruang terbuka. Bapak Ibu para hadirin dapat disilakan melakukan peninjauan lokasi dari ruangan ini nanti. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian peluncuran perkuliahan kampus di Teluk Awur Jepara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah serta peninjauan lokasi. Dan saya Wendy undur diri. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.